mengenai dari perusahaan Bapak sebagai perusahaan juga maupun perkembangan nikel ke arah yang nanti akan realisasinya itu sampai baterai bahkan sampai juga kendaraan listrik. Mungkin kami bisa menanyakan beberapa poin Pak. Yang pertama, untuk bisnis Trimogas sendiri, itu produk apa yang dihasilkan di Pulau Obi Pak, di Maluku Utara? Oke, kami perusahaan nikel terintegrasi, di mana untuk saproletnya kami proses menjadi ferronikel yang kemudian akan diproses lanjut menjadi stainless steel. Sementara limonite kami proses untuk menjadi bahan baku untuk pembuatan baterai mobil listrik, yaitu MHP atau mixed hydroxide precipitate, dan juga kemudian produk turunannya seperti nikel sulfat dan kobalt sulfat. Itu yang kami proses dan kami lakukan di Pulau Obi. Oke, yang kedua Pak, kalau dua jenis smelter yang dimiliki oleh TBT itu kan saprolit dan mengolah limonit juga Pak. Itu total investasinya sekitar 32,8 triliun Pak. Itu berapa masing-masing jenis produksinya itu Pak? Kalau Sorry, boleh di logo kita aja nggak? Oke. Oh, yang Oke, jadi kapasitas produksi kami saat ini adalah untuk memproduksi bahan baku mobil listrik ini yang MHP namanya itu 55.000 ton per tahun. Sedangkan untuk bahan baku ferronikel, kami punya kapasitas produksi ton ini adalah 120.000 per ton per tahun. Itu bisa dicapai Pak kira-kira? Tahun ini kita akan mencapai kurang lebih 90.000 karena pabrik kedua kami baru berjalan mulai dari Januari secara bertahap naik kapasitas produksinya. Jadi tahun ini hanya 90.000, tapi tahun depan akan mencapai 120.000. Pak tadi sebutkan kan untuk komponennya baterai sudah diproduksi. Ya. Dan kemudian terbesar di dunia juga untuk nikel sulfat. Nah itu semuanya apa diekspor atau bagaimana Pak? 100% diekspor. Kalau yang kemungkinan ke depan itu gimana Pak? Ke depan sementara kita masih akan tetap ekspor sepanjang ada pabrik prekursor yang untuk mengolah bahan baku yang kami produksi menjadi baterai prekursor. Kalau belum ada pabrik baterai prekursor Indonesia, tentu kami harus cari pembeli di luar negeri gitu. Oh, berarti memang TBT tidak mempunyai rencana untuk membangun pabrik baterai ya? Ini adalah satu teknologi yang sangat berbeda dengan proses pembuatan nikel sulfat. Tentunya kami perlu mencari kesempatan untuk berkolaborasi kemudian hari dengan investor-investor yang punya pengalaman terhadap pembuatan prekursor. Nah, saat ini belum sampai di situ. Oke, satu lagi Pak. Kalau dana itu kemarin kan cukup besar 9,9 triliun sukses tuh Pak. Itu telah digunakan untuk apa saja Pak? Saat ini hampir semua telah digunakan, sekitar 60% sudah digunakan, di mana kami menggunakan sebagian untuk pembayaran atau pelunasan hutang ke bank, juga untuk menambah equity di perusahaan anak, dan untuk ekspansi dalam bentuk capital expenditure. Kalau untuk peta persaingan di pasar itu, kalau sekarang di Indonesia itu produsen terbesarnya siapa? Posisinya kalau kelompok Harita itu bagaimana Pak? Kalau untuk Harita agak susah kita lihat karena kan produksinya banyak dan macam-macam Bu ya. Kalau untuk bahan baku baterai mobil listrik saat ini baru hanya ada 3 di Indonesia yang produksi MHP, yaitu Harita sendiri, ada Huayo Cobalt, dan juga ada QMB. Yang terbesar? Yang saat ini saya nggak tahu kapasitasnya mereka, tapi jelas kami adalah pertama yang bisa memproduksi MHP di Indonesia. Dan kedua adalah kami yang terbesar dan pertama di Indonesia yang memproduksi nikel sulfat. Belum ada pabrik nikel sulfat di Indonesia saat ini. Oke, satu lagi Pak, kalau pengelolaan lingkungannya itu bagaimana Pak? Yang tadi saya sudah presentasi, kami mengolah limbah nikel slag dari smelter menjadi batako, jadi paving block, kita bikin semen untuk drainase dan jalan. Sementara kalau untuk yang wet tailing dari proses HPAL itu kami keringkan, kami menggunakan sebagai untuk bahan backfill menutup lubang tambang yang sudah selesai ditambang. Seperti itu. Bahkan katanya itu mau bikin solar cell ya Pak? Rencana untuk sebagai salah satu sumber alternatif energi yang terbarukan, kami akan membangun sekitar kurang lebih 300 megawatt dalam waktu 2 tahun ke depan. Ya. Oke, ada teman-teman Pak mau nanya Pak, ini ada kabar soal Harita Nikel yang membuka 2 tambang baru. Berarti Sejauh ini kan punya 4 tambang, 2 sudah beroperasi dan 2 yang mau dibuka. Kira-kira total investasinya berapa ya Pak? Tambang ini kan kami sudah miliki, jadi nggak ada lagi biaya untuk akuisisi terhadap tambang tersebut, dan biaya untuk pengolahan atau mulai melakukan eksplorasi terhadap tambang ini tentu nggak akan besar. Karena lokasinya udah dekat kami dan juga nilai untuk melakukan proses drilling itu nggak gede. Kira-kira berapa itu? Saya belum hitung karena kami baru akan melakukan hal tersebut pada mulai tahun depan. Berarti mulai beroperasinya
tahun depan. Tahun depan dan Karena berapa- tambang 2 yang sudah jalan ini masih mencukupi untuk supply ke pabrik yang kami ada saat ini. Kalau total kapasitasnya berapa Pak yang akan dibuka ini dua tambang? Kan belum dihitung, belum di-drill gimana kita mau hitung, tapi yang jelas kita akan mulai melakukan eksplorasi mulai tahun depan. Kalau target produksi nikel dari NCKL sendiri berapa? Tadi seperti saya katakan bahwa untuk ferronikel tahun ini itu akan mencapai 90.000 ton sampai akhir tahun, sedangkan untuk MHP itu akan mencapai sekitar 50-55.000 ton per tahun ini. Dengan laporan keuangan yang di 31 Juni kemarin apa masih sejalan Pak dengan target? Masih sejalan, masih sesuai dengan target ekspektasi kami. Kalau untuk outlook nikel sendiri dari Harita Nikel itu kayak gimana Pak? Kalau outlook nikel mungkin agak susah ngomongnya karena kan namanya komoditas kan sangat tergantung dan sangat volatil dibanding harga komoditas dunia. Jadi agak susah kalau saya harus ngomong bahwa kedepannya seperti apa. Tapi optimis harga nikel dan yang lainnya. Kalau optimis kita harus optimis ya. Kalau nggak optimis kita akan bertumbuh lagi gitu. Oh ya Pak, kan 100% tadi produksinya diekspor ke luar. Nah, gimana pengaruh dari nilai tukar rupiah ini Pak? Kan turun terus nih. Saya lihat Iya. nilai tukar rupiah kan cukup stabil ya, di sekitar 15.000, jadi harusnya nggak pengaruh. Dan kami kan semua ekspor dalam US dollar. Ya. Apakah ada shifting strategi untuk mengatasi nilai tukar rupiah ini? Kita semua adalah natural hedging karena kita punya biaya banyak dalam dolar dan juga kita punya income dalam dolar, jadi harusnya nggak terlalu banyak masalah dalam hal kurs. Pak, update kerjasama yang untuk pabrik stainless steel gimana Pak? Sementara masih dalam tahap negosiasi, belum tuntas. Moga-moga bisa kami bereskan sampai akhir tahun ini. Jadi tahun depan sudah ada kepastian dan Iya, iya. untuk kapasitas produksi dan sebagainya bakal ada. Sementara masih kita dalam tahap diskusi, tahap satunya akan berapa ton, tahap duanya akan berapa ton, kita masih lagi negosiasi dengan calon mitra kami. Kemudian Pak, soal nikel sulfat tadi kan disinggung bahwa ada harapan bisa ada investasi masuk sehingga kemudian bisa diproduksi ke dalam negeri, tidak lagi ekspor. Untuk saat ini sendiri komposisi ekspor dan domestik gimana? Kita 100% semuanya ekspor. Iya. Nah, harapannya untuk ke depan seperti apa nih dari Kita berharap tetap akan menumbuhkan kapasitas produksi kami sehingga bisa memenuhi kebutuhan domestik maupun luar negeri nantinya Pak. Sementara ini kan belum ada pabrik Traxxas Indonesia, jadi mau nggak mau kita harus ekspor. Oke. Pak, izin terakhir Pak. Ya. Kemarin ada kabar soal gugatan untuk Undang-Undang 27 soal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, itu kan salah satu keluhan kita. Itu nggak ada hubungan dengan saya Pak. Nah, apakah TBK juga akan terdampak nggak Pak? Nggak ada sama. Itu bukan asosiasi anak atau asosiasi